Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi farada alaina asyami fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Saudara-saudaraku seiman dan Islam yang kucintai karena Allah, wabil khusus anak-anakku, keluarga besarku yang sangat kami cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam pertama dari bulan suci Ramadan tahun ini, dengan istilah Ramadan stay at home, Ramadan tetap berada dalam rumah, kita masih dapat melaksanakan rangkaian ibadah wajib dan rangkaian ibadah sunnah yang sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Berdoa kita kepada Allah, semoga seluruh kaum muslimin dan muslimat di Ramadan tahun ini diberi Allah kesehatan, diberi Allah kekuatan, diberi Allah kemantapan iman, sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Kaum muslimin yang kucintai karena Allah, anak-anakku, keluargaku yang berbahagia. Amal dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada amal 1 dibalas oleh Allah dengan 1 pahala, yaitu niat jahat yang tidak jadi kita lakukan. Yang kedua, ada amal 1 yang Allah balas dengan 1 pahala, yaitu amal baik, niat baik yang tidak terlaksanakan oleh kita. Yang ketiga, ada amal 1 mendapatkan 10 pahala, yaitu amal soleh. Ketika kita membaca Al-Quran, 1 huruf kita mendapatkan 10. Yang keempat, ada amal 1 dibalas oleh Allah dengan 70 bahkan sampai 700 pahala, yaitu amal sedekah dan amal jihad fisabilillah. Dan yang kelima, ada amal yang balasannya tidak bisa dihitung, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Apa itu? Inilah ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Jikalau ada orang yang mengajakmu bertengkar, kau katakan kepadanya, aku sedang berpuasa. Dan seluruh amal anak Adam itu untuknya, illa syiyam fa innahu li ana ajzi. Seluruh amal anak Adam itu, kata Allah, untuknya. Tetapi puasa itu untukku, aku yang memberi pahala. Inilah istimewanya ibadah puasa. Kaum muslimin, anak-anakku, keluargaku yang berbahagia, lalu kapan puasa itu Allah wajibkan kepada kita umat Rasulullah SAW?
pada tahun kedua Hijrah. Nah, makanya dalam ayat tadi dikatakan oleh Allah bahwa umat-umat terdahulu telah melaksanakan puasa. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sudah melaksanakan puasa. Nabi Sulaiman alaihissalam melaksanakan puasa. Nabi Daud alaihissalam melaksanakan puasa. Nah, sampai kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana rukun puasa itu? Rukun puasa itu hanya ada dua. Yang pertama adalah berniat. Maka mulai malam ini kita berniat. Karena perbedaan niat puasa Ramadan dengan puasa sunnah adalah di mana niat puasa Ramadan ini mesti kita lafazkan, mesti kita sebutkan, mesti kita niatkan sebelum matahari terbit. Berbeda dengan puasa sunnah. Maka mari kita berniat bahwa besok kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua rukun puasa ini adalah menahan makan dan minum serta berhubungan suami istri di siang hari dan hal-hal yang membatalkannya. Inilah dua rukun puasa. Yang satu berniat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum. Lalu siapa sih yang diwajibkan untuk berpuasa itu? Yang pertama Islam. Makanya nanti kalau ada kita melihat di siang Ramadan orang tidak puasa, jangan kita suuzon. Boleh jadi dia mungkin tidak beragama Islam. Syarat yang kedua orang berpuasa itu adalah balik, telah dewasa, telah pernah bermimpi bagi yang laki-laki, telah haid bagi yang perempuan. Ini disebut dengan balik. Telah bisa membedakan antara benar dan salah. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Nah, lalu ada orang Islam, dia tak berpuasa, dia balik, lalu dia tak berpuasa. Mungkin yang ketiga, dia tidak berakal. Makanya kalau ada anak-anak abi yang tak mau puasa, gampang saja ambil surat gila. Ambil surat gila. Karena orang gila tidak wajib berpuasa. Dan yang keempat, yang berpuasa itu adalah orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Sehingga setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di Al-Baqarah 183 ini, Allah katakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Kalau ada orang sakit, ada orang yang melakukan perjalanan, dia boleh mengganti puasa itu pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan adapun orang-orang yang sakit dan dia tidak mampu melaksanakan puasa itu, maka dia melaksanakan fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, maka marilah kita berniat sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah puasa ini secara sempurna, agar kiranya tujuan puasa la'allakum tattaqun itu kita dapatkan. Karena Imam Al-Ghazali telah membagi puasa ini menjadi 3 bagian. Yang pertama kata beliau, ada puasa ini disebut dengan puasa orang awam, puasa ular. Apa itu? Dia hanya mampu menahan makan dan minum saja. Yang lain dia tidak bisa tahan. Bahkan dia berprinsip mengatakan tidur itu ibadah. Sehingga begitu dia sahur, dia tidur terus. Kapan bangunnya? Saat akan berbuka. Ini namanya puasa ular, puasa orang awam. Jangan kita masuk dalam golongan itu. Yang kedua, ada disebut dengan puasa khusus, yaitu puasa di mana dia tidak sekedar menahan makan dan minum, akan tetapi dia puasakan mulutnya. Ingat, jangan lago, jangan bicara yang sia-sia. Itulah kenapa Nabi mengatakan bau busuk mulut orang berpuasa itu lebih harum dari kasturi. Maksudnya apa? Mulutnya tidak berkata kotor, bukan mulutnya yang bau. Jangan besok kalian siang hari tanding mulut ya, adik pergi ke Zidan, dek sini mulut abang kira-kira mantap dah. Ha, tumbang adik dibilang puasanya mantap. Tidak. Ya bukan begitu maksudnya.
tapi dia puasa mulutnya dia tahan. Dia puasa matanya dia tahan. Dia puasa telinganya dia tahan dari hal-hal yang tidak baik. Inilah puasa khusus. Inilah puasa yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Dan yang ketiga, ada puasa khusus di atas khusus. Ini adalah puasanya para nabi, di mana mereka bukan hanya makan minum, bukan hanya panca inderanya, sampai kepada hatinya pun mereka puasakan. Nah, saudara-saudaraku seiman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Dan sekali lagi jangan bersedih, walaupun Ramadan ini kita hanya di rumah saja. Insya Allah pada malam-malam berikutnya bagi saudara-saudara yang tarawih di rumah, yang tidak ada santapan rohani Ramadannya, ya kita akan coba untuk melaksanakan ceramah singkat seperti ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.